Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu zikir, ingat kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu memperbaiki, membaguskan ibadahku kepadamu, ya Allah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, inilah zikir yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang beliau cintai. Kata Nabi, ya Mu'adz, janganlah engkau tinggalkan zikir ini setiap selesai ibadah salat. Baca terus setiap selesai melaksanakan ibadah salat. Ada 3 nilai, 3 value yang ada pada zikir ini. Yang pertama, kita minta tolong kepada Allah agar kita selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah. Zikir ini sangat penting dalam kehidupan kita seorang muslim. Karena dengan zikir membuat hati bahagia, tenang, terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan kebahagiaan ini, ketenangan ini akan menghasilkan dalam tubuh kita yang namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan, yang menurut Dr. Shigeo Haruyama dalam bukunya The Miracle of Endorphin, keajaiban hormon endorfin, hormon ini adalah mampu menguatkan kekebalan tubuh kita, imun kita. Hormon ini mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Dan ini diproduksi tubuh pada saat kita bahagia, pada saat kita tenang. Dan dengan zikir inilah kita menjadi tenang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillahi ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman hatinya menjadi tenang karena mengingat Allah. Dan hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Ketenangan membawa kebahagiaan, kebahagiaan membawa hormon endorfin, dan menguatkan kekebalan tubuh kita dan menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Sehingga zikir ini sangat penting dalam kehidupan kita. Terlebih di masa pandemi, di mana kita harus selalu tetap bahagia. Yang kedua, kita memohon kepada Allah untuk selalu bersyukur. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Karena sesungguhnya nikmat Allah tidak bisa kita hitung. Dan tidak akan dapat kita untuk menghitungnya. Bersyukurlah, insya Allah kita bahagia. Bukan bahagia baru kita bersyukur. Saudaraku yang berbahagia, untuk bisa mendapatkan syukur, maka langkah yang pertama kita tidak membandingkan nikmat-nikmat kita dengan orang lain. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum." Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan janganlah kalian melihat yang di atas kalian. Sesungguhnya hal ini akan menjadikan kalian tidak merendahkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Imam Muslim.
Seseorang bahagia bukan karena ia memiliki banyak hal, tetapi karena ia tidak membandingkan miliknya dengan milik orang lain. Yang kedua, kebahagiaan, kesyukuran kepada Allah akan bisa muncul bila kita tidak menstandarkan kebahagiaan itu dengan harta benda. Di mana Rasulullah bersabda, seandainya seorang anak Adam memiliki 1 lembah emas, tentu ia menginginkan 2 lembah emas lainnya, dan sama sekali tidak akan merasa puas selain diuruk dengan tanah. Dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertobat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Semoga kita menjadi hambanya yang selalu bersyukur, dan dengan syukur nikmat ditambah, dihindarkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita memohon kepada Allah agar selalu memperbaiki ibadah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah kita kepadanya semakin baik. Kalau tadinya hanya ibadah wajib, kita kerjakan ibadah sunnah. Kalau tadinya hanya sholat wajib, kita kerjakan sholat sunnah. Kalau tadinya kita sholat sering lalai, sering mengundurkan waktu, kita mohon agar selalu sholat tepat di awal waktu. Kalau tadinya kita pelit, kurang mau bersedekah, semoga kita Allah berikan kekuatan semakin rajin bersedekah. Tadinya kita jarang membaca Al-Quran, kita semakin senang dan gemar membaca Al-Quran. Dengan memperbaiki ibadah, insya Allah kita akan merasakan manis dan nikmatnya iman. Ketika kita sibuk, ketika kita bekerja, dengar suara azan, kita tinggalkan pekerjaan, kita nomor satukan Allah, kita utamakan ibadah, maka kita akan menikmati kebahagiaan, kita akan merasakan kebahagiaan. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu berzikir, selalu bersyukur, dan selalu memperbaiki ibadah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.